Halo Sobat Visip, masih bersama kami dalam Visip on this week edisi 15 September 2021. Kasus kebocoran data di Indonesia kembali terjadi. Pada tahun ini setidaknya sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia bocor dan dijual secara online. Hal ini membuat pakar keamanan digital mengusulkan pembentukan otoritas mandiri dan mendesak percepatan pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi untuk memberikan kepastian hukum perlindungan data bagi masyarakat. Berikut informasi selengkapnya. Kasus kebocoran data di Indonesia kini terulang kembali setelah pada 5 bulan pertama tahun 2020 sebanyak 4,5 miliar data pengguna dicuri oleh pelaku kejahatan digital yang kemudian terjadi kembali pada Mei 2021. Sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia bocor dan dijual online yang dapat digunakan sebagai bahan penipuan. Kebocoran data tersebut diantaranya adalah kebocoran data pengguna e-hack atau Electronic Health Alert Card, data pribadi dari pihak swasta, Tokopedia, Bukalapak, BRI Live, BPJS hingga pemalsuan data kartu vaksinasi COVID-19 dan kebocoran data nomor induk kependudukan Presiden Joko Widodo. Kasus kebocoran data kerap terjadi di Indonesia dalam 2 tahun terakhir ini, di mana sebanyak 1,3 juta data pengguna e-hack bocor dengan ukuran data yang kurang lebih mencapai 2 GB. Tidak hanya itu, kebocoran data ini juga terjadi pada nasabah perusahaan asuransi BRI Life sebanyak 2 juta data dan 463.000 dokumen yang berhasil diambil oleh peretas dan dijual di dunia online. Peretas juga memiliki video demonstrasi berdurasi 30 menit yang berisi sejumlah besar data yang berhasil mereka ambil sekitar 250 GB data. Berikut adalah beberapa peristiwa kebocoran data yang terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus kebocoran data di Indonesia ini terjadi karena adanya pengabaian pelaksanaan prosedur secara baik dan attitude serta integritas sumber daya manusia personal prosedur dan pelaksanaannya yang kurang diperhatikan dan dipahami. Selain itu, kasus kebocoran data tersebut terjadi karena pemerintah kerap menempatkan prioritas keamanan di bagian akhir proses pengembangan, yang mengakibatkan terjadinya pengabaian sisi keamanan dari aplikasi. Banyak pemilik aplikasi tidak melakukan tes keamanan terlebih dahulu sebelum meluncurkan suatu aplikasi, terutama aplikasi mobile, dan banyaknya instansi pemerintah di Indonesia memiliki sistem elektronik sendiri yang tidak diimbangi dengan sejumlah sumber daya manusia yang berkualitas untuk menangani IT security. Dalam mengatasi kasus kebocoran data yang kerap terjadi di Indonesia, pakar keamanan digital dan juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika mengusulkan adanya pembentukan otoritas mandiri dan mendesak percepatan pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP untuk memberikan kepastian hukum perlindungan keamanan data pribadi. Tak hanya itu, diharapkan adanya lembaga pengawasan data pribadi sebagai salah satu solusi untuk menjaga keamanan data digital masyarakat dan pentingnya melakukan audit secara berkala pada sistem informasi pemerintah yang berada di tangan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Selain pemerintah, tentunya kita sebagai masyarakat juga dapat menjaga keamanan data pribadi kita agar terhindar dari pencurian data dengan beberapa tips berikut. Argius Silvi dan Nurul melaporkan untuk Visip on this week.